warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Kali ini, perkenalkan nama saya Ginaila Faizal Mumtaz, dan pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan mengenai materi bab 4 kependudukan Jepang di Indonesia, bagian 2 yaitu imperialisme Jepang. Nah, sebelum masuk pada materi utama, perlu kita ketahui, apa sih imperialisme itu? Imperialisme berasal dari bahasa Latin yaitu imperare yang berarti menguasai atau memerintah. Nah, orang-orang yang melakukan imperialisme disebut sebagai imperium. Nah, imperialisme adalah menguasai suatu negara atau memperluas kekuasaan suatu kerajaan dengan paksa untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Nah, dalam hal ini, menguasai yang dimaksud adalah menguasai segala aspek, dari aspek ekonomi, aspek budaya, kultur, sosial, politik, dan sebagainya dengan cara dipaksa. Nah, imperialisme sendiri dibagi menjadi 3 macam. Apa saja? Apa saja sih macam-macam daripada imperialisme tersebut? Yang pertama ada imperialisme kuno, kemudian imperialisme modern, dan imperialisme ultramodern. Nah, imperialisme kuno ini terjadi pada sekitar kurang lebih sejak 1500 Masehi, yaitu pada awal zaman kuno sampai dengan zaman pertengahan. Selanjutnya yang kedua adalah imperialisme modern. Imperialisme modern itu terjadi pada saat atau pada tahun 1500 Masehi sampai dengan tahun 1942 Masehi, yaitu setelah World War II atau Perang Dunia Kedua. Kemudian yang ketiga yaitu imperialisme ultramodern. Nah, imperialisme ultramodern ini terjadi pada tahun 1942 atau pada setelah World War II atau Perang Dunia Kedua sampai dengan sekarang. Nah, imperialisme modern ini dia lebih berfokus pada imperialisme di bidang ideologi, mental, dan juga psikologi. Baik, saya rasa itu cukup ya untuk memperkenalkan apa itu imperialisme kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya, materi yang sebenar-benarnya yaitu materi imperialisme Jepang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nur Vivian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang imperialisme Jepang. Jepang menikmati pertumbuhan ekonomi yang hebat berkat industrialisasi. Jepang sadar bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dibutuhkan 3 hal yang penting. Yang pertama, pasokan bahan mentah yang stabil. Yang kedua, jalur pelayaran yang aman. Yang ketiga, pasar bagi hasil industri-industrinya. Nah, ada 3 faktor yang mendorong Jepang untuk menduduki negara-negara di Asia. Yang pertama, gold, glory, dan gospel. Jepang menduduki Indonesia dari akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Jepang mulai membangun imperium yang luas sejak tahun 1894, meliputi wilayah Taiwan, Manchuria, Korea, dan Cina bagian utara. Pada tahun 1894 dan 1895, Jepang terlibat perang dengan Cina. Perang itu dimulai oleh pemberontakan para petani kepada pemerintah Korea karena merasa terdesak. Pemerintah Korea memanggil bala bantuan kepada dinasti Qing dari Cina. Sejak lama ingin menguasai Korea, Jepang memanfaatkan kondisi dalam negara Korea yang tidak stabil ini. Jepang menginvasi Korea yang membuat Cina protes dan perang pun berlanjut melawan Cina. Jepang menang dan membuat pemerintahan boneka di Seoul. Perang ini kemudian berakhir dengan perjanjian Shimonoseki antara Jepang dan Cina. Semenanjung Liaodong dan Taiwan diserahkan kepada Jepang. Negara Perancis, Jerman, dan Rusia yang semula menduduki semenanjung ini kemudian atas kerjasama dengan Cina harus mundur. Namun tidak lama kemudian Rusia menganggap perjanjian ini tidak sah. Mereka kembali menduduki semenanjung Liaodong dan membuat benteng Port Arthur dan menjadikannya sebagai pangkalan angkatan laut di Pasifik. Pada tahun 1904,
sampai 1905 terjadi sebuah peperangan antara Jepang dan Rusia. Peperangan tersebut terjadi akibat Rusia menduduki kembali semenanjung Liaodong. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Jepang. Kemudian Jepang memanfaatkan kemenangannya untuk menguasai Korea. Setelah menguasai Korea, Jepang kembali melaksanakan agresinya ke Manchuria dan menguasainya dengan cara-cara yang kejam. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Nah, ketika Prancis menyerah kepada pasukan Nazi Jerman di tahun 1941, Jepang kemudian mengambil kesempatan untuk menginvasi seluruh wilayah kekuasaan yang ada di Indonesia, yang meliputi Kamboja, Laos, dan juga Vietnam. Nah, pada saat yang bersamaan, di bulan Juni tahun 1941, Jerman juga melakukan penginvasian terhadap negara Rusia. Sebelumnya, pada akhir September 1940, dibentuk sebuah fakta yang disebut sebagai Fakta Tripartit yang kemudian menyatukan 3 negara, yaitu Jerman, Italia, dan juga Jepang. Nah, Jerman dan Italia dan juga Jepang ini disatukan dalam Fakta Tripartit dalam sebuah kekuatan yang disebut dengan kekuatan poros atau Axis powers yang kelak bersama-sama melawan kekuasaan sekutu dalam Perang Dunia II. Nah, kekuatan sekutu ini menyangkut 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis. Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 1941, Amerika membentuk suatu persekutuan yang disebut sebagai ABDACOM, American, British, Dutch, Australia Command, yang ditujukan untuk melawan Jepang. Untuk menyusul langkah tersebut, Presiden Amerika Serikat yaitu FDR menerapkan embargo baja dan juga besi aqua serta melakukan pembekuan aset terhadap Jepang. Amerika Serikat juga kemudian melakukan embargo minyak bumi terhadap Jepang, yang pada saat itu Jepang sangat tergantung pada minyak bumi tersebut. Mengapa demikian? Karena minyak bumi merupakan bahan bakar dasar untuk menghidupkan mesin-mesin industri dan juga keperluan perang Jepang. Dengan demikian, embargo minyak tersebut membuat Jepang seperti berhadapan dengan keadaan hidup dan mati. Nah, Jepang kemudian memutuskan untuk menguasai sumber minyak di Asia Tenggara dan juga Asia Selatan, termasuk di Indonesia sendiri. Namun, untuk melakukan hal tersebut, Jepang harus mengalahkan pasukan terkuat saat itu, yaitu pasukan militer Amerika Serikat. Nah, di bawah ABDACOM, Amerika Serikat bertanggung jawab untuk mengurusi segala jenis kepentingan Hindia Belanda di Indonesia. Menyerang Indonesia dianggap menyerang ABDACOM. Di sisi lain, Amerika ingin agar tujuan embargo tersebut segera dipenuhi, yaitu Jepang mundur dari menguasai semua wilayah-wilayah kekuasaan Amerika Serikat yang ada di Asia. Artinya, Jepang terlebih dahulu harus mengalahkan pasukan Amerika Serikat. Sasaran terdekat Amerika Serikat pada saat itu adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, tepatnya di Pearl Harbor di Hawaii. Lalu secara mendadak, tanpa ada aba-aba, pasukan Jepang kemudian menyerang pangkalan Angkatan Laut tersebut pada tanggal 7 Desember 1941. Lalu menduduki Filipina pada tanggal 10 Desember di tahun yang sama, serta Burma pada 16 Desember 1941. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari di tahun 1942, Jepang kemudian mendarat di Indonesia dan menguasai seluruh daratan Kalimantan. Lalu kemudian menyusul ke pusat-pusat pemerintahan Belanda yang ada di Jawa. Lalu dari pusat-pusat pemerintahan Belanda yang ada di Jawa, kemudian Jepang menguasai seluruh wilayah daratan Indonesia. Nah, perang yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan Lautan Pasifik ini disebut sebagai Perang Asia Timur Raya atau disebut sebagai Perang Pasifik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.